Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspita, NIM 1921004, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai mengajar dan belajar di sekolah dasar, madrasah atau madrasah ibtidaiyah untuk memenuhi tugas tematik oleh Bapak Ilham Syah. Nah, masuk dalam materi mengajar dan belajar di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Pertama, guru harus memahami peserta didik. Untuk terpenuhinya belajar mengajar di dalam kelas dengan baik, tentunya guru harus memahami peserta didik. Selain memahami materi ajar yang akan diajarkan pada peserta didik, guru juga harus memperhatikan dan menumbuhkan perilaku peserta didik. Jika kita memperhatikan anak-anak di sekolah dasar, maka kita akan menemukan banyak kesamaan dari mereka, entah usia, kelompok anak-anak, atau pertemanan yang sama, dan sebagainya. Selain itu, sebagai guru, kita juga harus menyadari bahwa terdapat tahapan-tahapan perkembangan yang dialami oleh anak. Tahapan-tahapan tersebut tidak dialami secara serentak oleh anak-anak. Meski mereka tergabung dalam kelompok umur yang sama, mungkin saja sebagian anak mengalami perkembangan yang lebih cepat dari lainnya. Sebaliknya, mungkin juga sebagian anak mengalami perkembangan yang lambat. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Selain itu, melalui tahapan-tahapan perkembangan tersebut, interaksi fisik, budaya, dan kekuatan personal pada anak dapat diamati, karena hal-hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman belajar. Kemudian, pengalaman yang berbeda mengenai hidup, dunia, lingkungan, dan berbagai kejadian akan mempengaruhi anak dan akan menjadi bagian dari diri anak, bahkan sebelum mereka masuk sekolah. Nah, pengaruh-pengaruh ini akan terus membentuk kehidupan seorang anak. Untuk masing-masing individu yang berbeda, dibutuhkan perencanaan, pengajaran yang kompleks, dan pemikiran yang cermat. Cobalah untuk memahami bahwa anak-anak memiliki latar belakang pengalaman yang berbeda serta memahami dunia dengan cara yang berbeda pula. Untuk itu, guru membutuhkan pemahaman yang tepat agar dapat membantu perkembangan anak secara optimal. Kemudian, selain memahami karakter anak, guru juga harus menciptakan iklim belajar yang baik agar terlaksananya proses pembelajaran dengan baik. Nah, guru memerlukan upaya untuk memahami masing-masing anak secara individu. Ingatlah keunikan mereka, lakukan yang terbaik untuk memberikan tanggapan secara akademik bagi anak-anak yang mampu dan hindari memberikan tekanan-tekanan yang tidak sesuai pada anak-anak yang lebih lambat secara akademik. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak ada istilah anak rata-rata atau anak pintar. Apalagi anak bodoh, artinya ada kala anak superior dalam beberapa hal dari beberapa hal, tetapi tertinggal pada hal lainnya. Sebagai akibatnya, ada anak yang membutuhkan tantangan akademik dan bebas tekanan pada aspek lainnya. Penyesuaian semacam ini sungguh diperlukan karena pendidikan anak akan hancur apabila dijalankan dengan metode ancaman dan paksaan. Kemudian ada pula beberapa alternatif yang dapat diimplementasikan oleh guru untuk menciptakan dan menjaga suasana kelas ideal, diantaranya yaitu pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas mengenai beberapa aspek yang diharapkan dalam lingkungan ruang kelas atau hal-hal yang dinilai sebagai prestasi dan perilaku yang diharapkan dari masing-masing anak sesuai dengan tingkat kematangan sosial, intelektual, dan fisik. Kedua, menumbuhkan sikap toleransi
terutama terhadap perbedaan-perbedaan anak yang diperoleh di luar sekolah, memahami, mengajari tata mengajar, berbicara, dan teknik menyampaikan materi yang baik di kelas. Kemudian menghindari sikap prasangka agar siswa tidak mengadopsi sikap negatif yang diprasangkakan tersebut. Hal ini diyakinkan bahwa anak secara tidak sadar akan memperoleh sikap dan karakter yang berkesesuaian. Kelima, kata-kata bisa memotivasi atau melukai. Kata-kata yang kasar bisa menyakiti anak secara mendalam. Ingatlah bahwa apa yang guru katakan pada anak dan bagaimana cara guru mengatakan akan memberikan pengaruh yang signifikan kepada anak. Kemudian keenam, bersikap sabar kepada anak akan membantu mereka dalam belajar. Namun pastikan juga untuk tidak melakukan terlalu banyak hal bagi anak, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketergantungan anak kepada guru dan mengikis kemandirian mereka. Ketujuh, sadarilah bahwa secara umum anak merefleksikan standar-standar perilaku mereka yang mereka peroleh dari guru dan orang dewasa lainnya. Oleh karena itu, guru perlu memperlakukan mereka dengan sopan dan penuh penghargaan. Anak-anak pun akan menghargai guru tersebut secara personal, akademik, dan nilai-nilai sosial. Kemudian ke-8, mengenai perilaku atau aturan-aturan umum, jelaskan apa yang Anda harapkan kepada anak. Alih-alih hanya menuntut anak untuk berperilaku tertentu secara pemaksaan. Kemudian yang ke-9, dalam masalah disiplin, cobalah untuk memilih standar-standar yang sesuai dengan usia anak, berkompeten dan konsistenlah terhadap standar-standar yang telah ditetapkan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tematik mengenai belajar dan mengajar di sekolah dasar ataupun di madrasah ibtidaiyah. Oleh itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau segala hal yang kiranya kurang baik. Nah, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.